Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah PA kita pada malam ini. Kita angkat satu pujian doa. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk kita dalam doa. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Dobi alabe kusmei ketenai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu dalam ibadah PA online malam ini. Terima kasih untuk segala Tuhan, kekuatan, anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa yang masih kami rasakan, nafas hidup yang Tuhan titip dan kesempatan yang Tuhan beri. Inilah waktu yang terbaik bagi kami untuk berada dalam hadirat-Mu. Kuduskan dan basuh kami semuanya. Baik kami yang melayani, seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah, kami mohon berkat pengudusan yang dikerjakan oleh kuasa firman, kuasa Roh Kudus-Mu dan darah Tuhan Yesus berkuasa, agar supaya kami dilayakkan masuk dalam hadirat-Mu, boleh berbakti, memuliakan, membesarkan nama-Mu, dan beribadah dalam ibadah ini Tuhan, dan kami diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sarana prasarana yang kami pakai dalam beribadah, sampai kepada jaringan yang kami pakai terhubung dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan urapi, Tuhan tunggui, pagari dengan kuasa darah-Mu. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk berbakti kepada-Mu, untuk melayani Engkau, untuk belajar firman-Mu dan menyenangkan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat, kami tolak dan perintahkan Engkau keluar pergi, enyah ke tempat-Mu. Darah Tuhan Yesus berkuasa yang membungkus dan menguduskan kami. Samina holbi ketenai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu buka ibadah PA pada malam ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, kita akan memuji-muji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama
Puji Tuhan, kita akan menaikkan pujian doa untuk kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kemuliaan nama-Mu. Hoi mila wada senai skons kedenai. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan pujian, syukur, terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat pemeliharaan perlindungan Tuhan bagi kami, hingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau memberikan korban persembahan kami kepadamu. Biar kiranya Tuhan memberkati benda mati yang kami persembahkan, sehingga boleh menjadi jiwa-jiwa yang hidup, yang dapat memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dalam segala usaha mata pencaharian mereka yang berbeda-beda. Berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau kerjakan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, Tuhan memberkati persembahan kita kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Dan saat ini kita angkat pujian doa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari umat Tuhan kita berdoa. Bito tolemina awe pakunsmai. Terima kasih kami ada dalam hadirat-Mu. Ini waktu yang berharga bagi kami untuk mengetahui isi hati Tuhan. Bapa, setelah kami memuji-muji nama-Mu, memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, tanda ibadah, maka sekarang kami rindu belajar firman-Mu, melanjutkan kembali pelajaran kitab Wahyu. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, dan biar ketika kami belajar firman-Mu, kami mendapatkan pencerahan. Ada pengetahuan yang ditambahkan, iman kami bertumbuh, kami mengetahui firman-Mu, kami jadikan sebagai pedoman dalam perjalanan kehidupan ini. Kuasa iblis roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk bersekutu dengan firman-Mu, apapun itu, bagaimanapun caranya, dari manapun datangnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perintahkan dan tolak pekerjaan setan, kau keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Ramelos imbaku tanamahai. Terima kasih Tuhan. Seperti Maria kami mau duduk di kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca, merenungkan, belajar kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali dalam hadirat Tuhan melalui channel ini dalam ibadah PA untuk belajar kitab Wahyu. Saya ingatkan kita kembali bahwa pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan kitab Wahyu pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Apa topik yang sedang dibahas? Itulah teguran Tuhan kepada jemaat yang ada di Pergamus. Jadi ayatnya saya baca, Wahyu pasal 2 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Begitu juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada pelajaran Nikolai. Serupa itu juga sudah dijelaskan dalam Wahyu pasal 2 ayat yang ke-6. Jadi pada waktu penjelasan tentang jemaat yang ada di Efesus sama seperti itu penjelasannya. Ayat yang ke-16. Sebab itu hendaklah bertobat. Jikalau tidak, aku akan datang kepadamu dengan segeranya, lalu memerangi mereka itu dengan pedang yang di mulutku ini. Dan kemarin kita sudah sampai pada pembahasan bahwa hargai kesempatan yang Tuhan masih beri dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab ada hal yang harus kita ketahui. Kalau Tuhan masih titip napas bagi kehidupan kita, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk berbalik dari jalan yang salah kepada keadaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya ingat pertemuan yang lalu kita sempat membahas Hosea pasal yang ke-5 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Di situ ada 5 macam tingkatan disiplin Tuhan. Jadi ketika manusia melakukan kesalahan, maka terkadang Tuhan tidak datang dengan hukuman yang keras dulu, tetapi Dia datang dengan tahapan-tahapan untuk menyadarkan kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Hosea pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bahwa Tuhan akan datang pertama-tama disiplinnya seperti air. Dan saya ingat ada lagu dikatakan begini, Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Kalau Tuhan datang dalam disiplin tingkatan pertama, Dia datang seperti air mendirus tanah hati kita. Karena Tuhan melihat barangkali hati kita sudah seperti tanah yang kering. Bukan hanya kering, tetapi sudah retak-retak, bahkan sudah keras. Nah, dalam situasi tanah hati yang sedemikian, maka Tuhan datang melawat dengan air yang lembut. Dia melembutkan hati yang keras. Tapi sekiranya manusia tetap mengeraskan hati, maka dalam Hosea pasal 5 di situ disebutkan bahwa ada disiplin tingkatan yang kedua, Dia bisa datang seperti ngengat. Sebenarnya ada materi khusus untuk pembahasan ini. Barangkali nanti kesempatan lain kita akan membahasnya. Tapi kalau berbicara tentang ngengat, ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan apabila ada alat-alat rumah tangga yang berada di tempat-tempat berisiko, kemudian di situ keadaan lembab, dan di situ akhirnya kita temukan bahwa mungkin kelihatan di permukaan benda itu atau alat perabot itu bagus, tapi pada waktu diketuk, kenapa sudah seperti berpasir di dalam? Ya, karena sudah digerogoti oleh ngengat. Terkadang Tuhan datang dalam disiplin tingkatan seperti itu. Lalu ada yang ketiga, Dia datang seperti ulat belatung. Nah, kalau ulat itu artinya menggerogoti dari dalam. Dan kita tidak ingin Tuhan datang menegur dengan cara yang sedemikian. Kelihatan dari depan,
masih bagus, masih tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tetapi sebenarnya di dalam sudah terjadi pembusukan. Kenapa? Sebab ada ulat-ulat. Ya, Tuhan datang dalam tingkatan yang ketiga. Dia datang seperti ulat belatung. Sasarannya adalah memakan buah-buah. Dan kita tahu ada banyak buah-buah yang Tuhan mau supaya kita hasilkan. Ada yang namanya buah-buah pertobatan dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Ada yang namanya buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 23. Ada yang namanya buah-buahan terang dalam Efesus pasal 5 ayat 9 sampai 10. Dan ada buah-buah buah-buah iman di dalam Yakobus, dan banyak lagi buah-buah yang lain. Yang saya mau katakan saudara, kalau kita tetap mengeraskan hati, maka terkadang Tuhan datang dalam tingkatan disiplin yang ketiga. Dia mengirim ulat-ulatnya untuk memakan, menggerogoti hal-hal yang sedemikian, sehingga ada suatu titik di mana kita kaget. Kenapa orang ini sudah bertobat, sudah dibaptis, tetapi kenapa kumat lagi? Ya, karena ada ulat yang sedang menggerogoti. Kita tidak ingin hal yang seperti itu terjadi dalam hidup kita. Biarlah buah-buah yang kita hasilkan, yang menjadi kebanggaan Tuhan, itu kita pertahankan dalam perjalanan hidup kita. Makanya kalau Tuhan datang menegur, Tuhan datang mengingatkan kita seperti air, mari cepat sadar, cepat bertobat. Ada yang keempat, di situ Tuhan datang seperti singa. Bahasa Ibrani memakai kata syakal. Syakal ini adalah singa tua, yang walaupun dia sudah tua, barangkali sudah usur, tetapi sekali singa tetap singa. Aumannya keras. Dan terkadang Tuhan datang dalam tingkatan disiplin yang sedemikian. Tuhan datang mengaum, kemudian membuat kita ada satu titik, ada satu bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mungkin merasa begitu ketakutan. Ya, karena Tuhan sedang berurusan dengan kehidupan kita. Untuk itu kembalilah kepada jalan Tuhan. Dan ada tingkatan disiplin yang kelima, dan ini sangat berbahaya. Ada bahasa yang dipakai di situ dalam bahasa aslinya kepir. Kepir itu adalah singa muda. Singa muda yang bukan saja aumannya keras melebihi singa tua tadi, tetapi kuku-kukunya dan taringnya begitu tajam dan bisa mencabik-cabik mangsa. Dalam Mazmur 50 ayat 22 ada kata peringatan firman Tuhan di situ. Perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Tuhan, supaya jangan sampai aku datang menerkam dan tidak melepaskan. Ini artinya tingkatan disiplin yang terakhir. Kalau sudah sampai pada tahap ini, berarti orang sudah berada pada ambang bayang maut. Untuk itu cepatlah berbalik. Saya percaya kalau Tuhan masih titip nafas bagi kehidupan kita, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk berubah dan bertobat. Saya lanjutkan pembahasan kebenaran firman Tuhan dalam buku Pengungkapan. Bagaimanakah mereka akan bertobat? Bagaimanakah mereka akan meninggalkan gereja-gereja tipe sidang Pergamus ini? Penjelasannya seperti ini. Mereka harus mendengar firman-Ku yang benar, disertai dengan Roh-Ku dan anugerah-anugerah Roh-Ku yang dikabarkan oleh hamba-hambaku yang aku lantik pada akhir zaman ini, untuk menyempurnakan gereja pengantin, supaya mereka terlepas dari pelajaran ini. Ya, Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan bisa pakai menjadi alat untuk mengabarkan pekabaran-pekabaran yang keras, yang tegas, yang tidak kompromi. Mari kita hamba-hamba Tuhan mulai mempersiapkan diri. Umat Tuhan, doakan kami hamba-hamba Tuhan, agar supaya ketika kami berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka kami berdiri sesuai dengan harapan Tuhan. Pada zaman gereja mula-mula, pelayanan, kalau kita temukan contoh pelayanan beberapa rasul, di situ ada bagian memang seperti pelayanannya seperti lembu. Lembut-lembut, ya. Di situ menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tidak terlalu keras dalam pengertian bahwa memang seperti itu tahapan awal pertumbuhan iman jemaat. Tetapi sampai pada zaman Rasul Yohanes sebagai benteng terakhir dari gereja hujan awal, di situ kita melihat dalam suratan Yohanes dikatakan apabila ada orang datang membawa pekabaran yang tidak benar, maka bukan di situ dikatakan boleh dengar, tapi dikatakan jangan terima masuk dalam rumahmu. Wah, ini cukup keras. Ini sangat serius. Kenapa? Karena pada waktu ada orang-orang yang menerima, kemudian mendengarkan, itu sama saja dengan ikut berkompromi di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara, seberapa yang mengikuti channel ini, ambillah sikap sekarang. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini
Seperti kondisi yang kita alami pada jemaat Pergamus. Ada pelajaran-pelajaran palsu dan sesat. Ada kebenaran-kebenaran yang ditambah akal-akal manusia. Dan ada disusupi hal-hal yang bisa merusak pertumbuhan rohani kita. Mari umat Tuhan, biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita kembali kepada pengajaran yang benar. Baik, saya lanjutkan materi ini. Sebab itu hamba-hambaku, kabarkanlah ini kepada mereka dengan tegas dan terus terang. Dalam Kisah pasal 4 ayat 29 ayat 31, di situ memang kita temukan ada doa daripada jemaat mula-mula. Bagaimana ada kekuatan-kekuatan yang coba memberangus keberanian daripada hamba-hamba Tuhan. Jadi konteksnya pada waktu itu mereka dibawa kepada orang-orang pembesar, kemudian di situ mereka dihakimi sepihak. Kenapa? Karena mereka dilarang untuk memberitakan siapa Yesus, memberitakan ajaran-ajaran Yesus. Lalu pada waktu mereka bisa menjawab dengan hikmat Tuhan dan mereka kembali berkumpul dengan jemaat, kita temukan di situ ada doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan. Tuhan, berikanlah keberanian kepada hamba-hambamu untuk menyampaikan firman-Mu. Juga dalam Kisah 13 ayat yang ke-46, Filipi pasal 1 ayat yang ke-14. Mari umat Tuhan silakan catat ayat ini lalu baca kembali. Di situ ada harapan dari Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan diberikan keberanian, diberikan ketegasan dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini sudah zaman akhir, ujung dari akhir zaman. Tidak lama lagi Tuhan akan datang menyempurnakan gerejanya. Kita tidak boleh bermain-main. Di satu pihak jemaat tidak boleh santai-santai. Jemaat harus mengambil sikap kalau berada pada sidang Pergamus. Cepat keluar dari sidang Pergamus. Kemudian berada pada satu komunitas. Di situ kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Dibukakan apa adanya. Dan itu akan menolong kehidupan kita untuk dibersihkan, untuk dipulihkan, untuk bertumbuh kembali sesuai dengan harapan Tuhan. Dan di sisi yang lain, hamba-hamba Tuhan pada waktu sebagai wadahnya dikuduskan oleh Tuhan, lalu mereka minta urapan hikmat Tuhan, mereka minta keberanian. Saya percaya hamba-hamba Tuhan akan berdiri atas nama Tuhan. Dan tentunya dengan pendampingan urapan kuasa Tuhan, mereka bisa menyuarakan pesan-pesan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Bahwa gereja-gereja tipe sidang Pergamus ini harus insaf, sadar, dan bertobat sebelum terlambat. Karena pintu pengasihan masih terbuka. Tetapi satu kali kelak pintu kemurahanku aku tutup. Ada peringatan firman Tuhan dalam Amos pasal 8 ayat 11 sampai 12. Perhatikan firmanku, saya bacakan dalam terjemahan Bode. Bahwasanya hari akan datang kelak, demikianlah firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri, yaitu bukan lapar akan roti dan bukannya dahaga akan air, melainkan mendengar segala firman Tuhan. Maka orang akan mengembara dari laut sampai ke laut, dan daripada utara ke timur, orang akan beridar-idar akan menuntut firman Tuhan, tetapi tiada didapati akan dia. Nah, Amos 8 ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang nubuatan akhir zaman. Amos pada waktu dipinjam mulutnya oleh Tuhan sebagai pemetik buah ara pada waktu itu, dia tidak tahu, dia hanya sebagai alat menyampaikan. Ternyata bahwa apa yang disampaikan kepada umat Tuhan pada waktu itu mungkin banyak yang belum paham. Sebab mereka bukan berada pada ujung akhir zaman. Tapi ternyata itu bersifat profetik ke depan. Dan untuk kita lah diperingatkan. Ada satu waktu kita mau cari Tuhan. Ada satu waktu kita mau bertobat. Ada satu waktu kita mau ingin merasakan bagaimana pernah Tuhan menjamah hati kita untuk mengambil keputusan, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan pengajaran-pengajaran yang palsu dan sesat. Kenapa kita sudah tidak mendapatkan lagi getaran itu di hati kita? Ya, karena pintu kemurahan sudah tertutup. Nanti kita akan sampai pada satu pembahasan dalam Wahyu pasal 3, ada kunjungan kepada satu sidang di situ dikatakan, apabila Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Tapi apabila Tuhan sudah menutup pintu itu, tidak ada yang membuka. Ini berbicara tentang kesempatan. Ini berbicara tentang pintu kemurahan Tuhan. Untuk itu, selama Tuhan masih buka kesempatan bagi kita. Perhatikan, di dalam kitab Kejadian, pada waktu Tuhan menyuruh Nuh naik ke dalam batra bersama dengan istri, ketiga anak, dan ketiga anak mantunya setelah semua binatang-binatang yang Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam batra, mereka ini adalah kelompok yang selamat. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menutup pintu batra. Nah, pintu batra yang ditutup oleh Tuhan ini berbicara tentang pintu kemurahan. Bayangkan 120 tahun Tuhan
menyampaikan suaranya melalui Nuh. Nuh disuruh buat bahtera, 120 tahun dia sebagai pekabar kebenaran. Pintu kemurahan itu terbuka, tetapi tidak ada satupun yang merespon. Nanti pada waktu pintu bahtera yang gambaran tentang pintu kemurahan Tuhan ditutup, baru mereka sadar bahwa ada musibah yang sedang menuju mereka. Hujan yang tidak henti. Kemudian Tuhan membuka tubir-tubir laut. Kemudian hujan 40 hari 40 malam. Air bah mulai melanda bumi ini. Dan kita tahu bagaimana akhir cerita dalam kitab Kejadian. Bagaimana orang-orang yang tidak ada dalam bahtera, yang berada di luar pintu yang sudah ditutup, tidak ada satupun yang selamat. Semua mengalami kebinasaan. Ini hanya gambaran bahwa kalau Tuhan sudah menutup pintu kemurahannya, maka sudah tidak ada kesempatan bagi kita. Saya katakan tadi, selama hidup kita masih diberikan kesempatan. Hargai kesempatan baik Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Maka kepada orang menang, kepadanya lah aku akan memberi mana yang tersembunyi. Dan aku akan memberi kepadanya satu batu putih, dan pada batu itu tersurat nama baru yang tiada diketahui oleh seorang jua pun, melainkan oleh orang yang menerima dia. Kalau kita perhatikan ayat ini, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-17, memang kunjungan Tuhan kepada 7 sidang yang ada di Asia Kecil selalu diselipkan kalimat ini, barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa maksudnya? Ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, dan ketika kita masih mendengarkan firman Tuhan, artinya kita harus buka hati kita. Ada banyak orang bertelinga, tetapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Ada banyak orang yang diberikan mata, tetapi sebenarnya mereka tidak melihat. Ya, mendengar kemurahan Tuhan, mendengar berita keselamatan yang menyebabkan hati kita bisa mengerti, itu sebuah anugerah yang besar. Untuk itu, kalau Tuhan masih bersuara menyampaikan kebenarannya, Ibrani pasal 3, Ibrani pasal 4, sedikitnya saya temukan dalam pembacaan 2 pasal itu, ada 4 kali pesan yang sama. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan firman-Nya, jangan keraskan hatimu. Itu artinya kita harus memberikan respon. Lalu ada jaminan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan mana. Di sini dikatakan orang yang menang. Memang akan ada peperangan. Iblis tidak akan senang. Orang-orang yang sadarkan oleh Tuhan, orang-orang yang akhirnya terbuka mata hatinya, selubungnya itu dibukakan, akhirnya mengerti, wah, kenapa saya berada pada situasi yang sedemikian. Kemudian orang itu mau mengambil sikap untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Iblis tidak akan senang. Itu sebabnya dia akan pakai berbagai cara untuk menghalangi. Ada konflik, ada peperangan-peperangan yang akan kita hadapi. Tapi saya ingin katakan, pada waktu ada niat baik dan kita minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menghadirkan pembelaannya bagi kehidupan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menjamah hati kita, kemudian kita kembali kepada jalan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul lalu berperang sendiri. Tuhan adalah panglima perang yang akan menolong kehidupan kita. Saya lanjutkan materi ini. Teguran ini ditujukan kepada seluruh sidang, termasuk juga kepada seluruh gereja-gereja di dunia ini. Masih ingat? Pada awal pertemuan, materi ini, 7 sidang yang ada di Asia Kecil, walaupun sudah tidak ada, tetapi kebenaran yang dituliskan dalam Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3, 7 sidang itu adalah gambaran tentang kondisi sidang-sidang atau gereja-gereja yang ada di keempat penjuru alam ini. Lalu Tuhan pesankan agar supaya mereka bertobat sungguh-sungguh. Untuk mengembalikan anak-anakku dari gereja-gereja tipis sidang Pergamus, kamu harus bawa kabar selamat dengan firman-Ku yang benar disertai urapan Roh-Ku. Kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kami para pelayan bahwa melayani pekerjaan Tuhan bukan hanya bermodalkan banyak membaca firman Tuhan, hafal ayat, kemudian belajar homiletika, hermeneutika atau ilmu berkhotbah dan teknik-teknik cara berkhotbah. Di sini Tuhan mengingatkan lewat materi ini bahwa kita harus mendapatkan air susu yang murni, kata suratan Petrus. Dalam suratan Yehezkiel di situ dikatakan tepung yang murni. Sebab walaupun kita diperlengkapi dengan kekuatan, kemampuan, kita punya ilmu untuk berdiri menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau firman yang kita dapatkan, yang kita sampaikan itu bukan firman yang murni, maka kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan.
Selain kita mendapatkan firman yang murni, pelajaran pengungkapan, Tuhan mau agar supaya kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan hanya stop sampai kepada mereka bangga memiliki pengetahuan. Saya ingin katakan 2 Korintus pasal 3 ayat 6 bagian B. Huruf itu mematikan, tetapi roh itu yang menghidupkan. Ya, kita bisa berbangga memiliki pengetahuan, memiliki segudang pengalaman dalam pelayanan berkhotbah. Tapi kalau tidak ada urapan Tuhan yang mengurapi kehidupan kita, maka mungkin khotbah yang kita sampaikan itu enak didengar, tapi hanya sampai dalam bentuk logos. Bukan hanya logos yang dibutuhkan oleh jemaat, tetapi juga ada firman rema. Istilah remata Kristos, itu artinya firman rema, firman yang bekerja, firman yang hidup, firman yang mampu menjawab kebutuhan umat Tuhan, firman yang mampu memberikan kegerakan kepada jemaat untuk bertindak. Ya, karena mereka sudah dibukakan selubungnya. Saya percaya mereka membutuhkan kekuatan yang bernama urapan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita saling mendoakan jemaat. Doakan kami hamba-hamba Tuhan, agar supaya ketika kami berdiri, bukan hanya bermodalkan pengalaman, kehebatan, kemampuan, tapi kami bisa menyampaikan firman yang benar, dan juga dalam urapan kuasa Roh Kudus. Sekarang, bagaimana mereka mau mendengar suara roh, sedangkan Roh Kudus dan manifestasinya tidak ada dalam sidang tipe Pergamos ini? Ya, otomatis. Kalau ada yang tidak beres dalam satu sidang, maka terkadang Tuhan tidak akan bekerja. Itu sebabnya kalau Tuhan mendapati ada tipe sidang, di awal saya katakan sidang ini selain berbicara tentang komunitas, sidang ini berbicara tentang kehidupan kita. Ya, kita ini adalah jemaat Allah. Untuk itu, mari, kalau wadahnya kotor, maka Tuhan mau mengadakan pembersihan dulu. Dan saya percaya kesempatan itu Tuhan masih beri bagi kita. Saya lanjutkan materi ini, tetapi mereka akan mengetahui kebenaran melalui pekabaran Injil yang tegas dan terus terang oleh hamba-hambaku yang penuh Roh Kudus dan anugerahnya dan kuasa yang aku sudah lantik, yaitu kamu. Ya, ke atas kehidupan kita. Pada beberapa pertemuan yang lalu, saya sempat menyampaikan begini, bahwa lantikan itu ada beberapa macam. Ada lantikan Tuhan, ada lantikan manusia, ada lantikan organisasi. Dan yang tentunya kita butuhkan sesuai dengan buku pengungkapan ini adalah lantikan dari Tuhan sendiri. Efesus pasal 4 ayat 11, ada proyek Tuhan di depan, mega proyek kalau saya pakai istilah begitu, sebab ini proyek yang bernuansa kekekalan, sangat menentukan apakah gereja Tuhan yang dibentuk Tuhan selama ini bisa dibawa kepada bentuk yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu dewasa, sempurna di dalam roh, jiwa dan tubuh, kemudian disingkirkan, disempurnakan, ataukah menjadi jemaat yang biasa-biasa saja, yang akhirnya bertemu dengan antikris. Nah, untuk sampai kepada tahapan penyempurnaan gereja Tuhan, memang Tuhan membutuhkan orang-orangnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11, di situ ada 5 jawatan Tuhan. Dibuka dengan rasul, di situ ada nabi, ada penginjil, ada gembala, dan ada guru-guru. Mereka-mereka ini akan diperlengkapi dengan kebenaran. Mereka ini akan diperlengkapi dengan anugerah-anugerah Roh Kudus. Ya, nanti satu ketika kita akan membahas bahwa ada korelasi antara jawatan dengan karunia-karunia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan sering disampaikan dalam pelayanan bahwa saudara-saudara yang sudah memiliki karunia-karunia Roh Kudus itu jaga, pertahankan, kemudian tingkatkan. Jadi kalau ada pada ibadah PA ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran yang sedang disampaikan ini, saudara yang pernah dititipi karunia kemudian hilang atau tidak bekerja lagi, saudara seharusnya itu merupakan sebuah kabar yang menggemparkan bagi saudara. Sebab saudara, ketika karunia-karunia yang Tuhan titip itu hilang dan tidak bekerja, berarti saudara hilang kesempatan untuk masuk pada proyek Tuhan yang besar. Ya, ada korelasi langsung antara karunia dengan jawatan. Contoh seperti rasul harus memiliki 9 karunia. Karena itu untuk memperlengkapi dan memberikan peneguhan dalam panggilan jawatan mereka. Dan saya ingin katakan, lantikan Tuhan itu tidak sama dengan lantikan manusia atau lantikan organisasi. Jadi lantikan-lantikan yang ada sekarang, betapapun manusia dimuliakan atas jabatan yang diberikan,
Tapi saya ingin katakan, pada waktu proyek Tuhan yang besar, tahun pertama kegerakan yang besar, di situ masih akan ada reposisi. Bisa saja orang yang dimuliakan sekarang oleh manusia atau organisasi, lantikannya adalah lantikan sebagai pemimpin tertinggi dalam sebuah organisasi. Tapi belum tentu berbanding lurus dengan lantikan Tuhan. Itu tergantung apakah dia mempersiapkan diri, apakah dia melimpah dengan kebenaran, apakah dia penuh dengan Roh Kudus, apakah dia mau sejalan dengan maunya Tuhan menyampaikan kebenaran. Semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Di sini ada penjelasan dalam kurung, dalam buku pengungkapan, Tuhan pesankan ini sampai 3 kali. Artinya memang ini sangat penting, bahwa jemaat hamba-hamba Tuhan untuk mengetahui kebenaran memang membutuhkan firman, bukan firman-firman yang lembek, bukan firman-firman biasa lagi hari-hari ini, tetapi firman yang keras, yang tegas, yang tidak kompromi. Ya, karena kita orang-orang dewasa butuh makanan keras. Orang-orang kalau mau bekerja di sawah atau di ladang, coba tanya kepada saudara-saudara yang biasa bekerja di ladang, di sawah, mereka tidak pernah makan bubur. Kenapa? Sebab makanan sedemikian itu tidak membawa semangat dan kekuatan. Mereka butuh makanan yang keras. Kenapa? Sebab pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang keras. Untuk itu, mari kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara, supaya pengajaran yang benar, pengajaran yang tegas, yang terus terang itu disampaikan, supaya jemaat bisa bertumbuh dewasa dan hamba-hamba Tuhan bisa menjadi alat dalam tangan Tuhan. Saya lanjutkan materi ini. Laksanakanlah tugas kamu. Ingat, darah mereka aku tuntut daripadamu. Apabila kamu tidak kabarkan kepada mereka. Perhatikan firmanku dalam Yehezkiel 3 ayat 18 sampai 20. Nanti Bapak Ibu Saudara catat dan baca ayat ini. Yehezkiel pasal 3 ayat 18 sampai 20. Di situ diceritakan bahwa kalau orang tidak ambil beban untuk menyampaikan firman Tuhan, maka darah mereka itu tertanggung. Untuk itu, bagi yang sudah berumah tangga, kalau masih ada anggota keluarga yang belum selamat, apakah itu suami, istri, anak-anak, mertua, orang-orang terdekat, atau orang-orang yang bisa kita jangkau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingatkan, ini tugas kita. Mari, jangan sembunyikan kebenaran, jangan diamkan, tapi bagikan itu. Saya lanjutkan materi ini. Ingatlah, bahwa mereka sekarang rindu untuk mendengarkan pekabaran Injil yang benar, yang dikabarkan oleh hamba-hambaku yang penuh dengan rohku dan anugerah-anugerahku. Mereka lapar akan pekabaran demikian, dan masih kurang hamba-hambaku yang memperhatikan. Ini tegas sekali firman Tuhan. Ini akhir zaman, bahkan saya katakan ujung dari akhir zaman. Di tempat kami berjemaat, banyak penglihatan-penglihatan, diantaranya diperlihatkan tentang jam. Lalu ada yang diperlihatkan jam 5 lewat, jam 5 sore maksudnya pukul 17 lewat. Dan saya ingat bahwa waktu kerja orang-orang yang diceritakan dalam perjanjian lama, dalam Alkitab itu, kesempatan kerja mereka jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi jam 6 sore ini berbicara tentang batas akhir kemurahan, waktu, kesempatan. Jadi kalau diperlihatkan sudah dekat jam 6, berarti tinggal sedikit waktu. Waktunya begitu mepet. Lalu Tuhan katakan di sini, hamba-hamba yang terpanggil untuk maksud Tuhan juga masih kurang. Ya, banyak yang mengaku hamba-hamba Tuhan, tetapi sesungguhnya hamba-hamba Tuhan yang siap sejalan dengan maunya Tuhan, Tuhan katakan masih kurang hamba-hambaku yang sedemikian. Doakan kami hamba-hamba Tuhan. Kita saling mendoakan supaya betul-betul Tuhan taruh beban di hati kita. Tuhan bilang begini, kalau mereka tidak mendengarkan kabar keselamatan, firman yang sesungguhnya, maka darah mereka tertanggung di atas pundak kita. Kecuali kalau kita sudah menyampaikan, ya tugas kita hanya menyampaikan, biar Tuhan yang menumbuhkan. Tapi kalau mereka masuk dalam rencana keselamatan Tuhan, mereka pasti terjamah hatinya oleh Tuhan. Ingat pesanku dalam Roma 10 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana mereka tahu kalau tidak diajarkan dan diberitakan. Ya, harus ada yang mengambil sikap. Dan saya percaya pada waktu kita mengambil sikap, kita sebagai kakinya Tuhan untuk berjalan memberitakan Injil, saya percaya kita menolong mereka untuk mengabarkan suara kebenaran, menyampaikan firman Tuhan. Lalu mereka akan tahu kebenaran dan mereka akan melakukan kebenaran.
Kalau saya membaca sejarah misiologi, bagaimana perjalanan para misionaris, orang-orang yang terpanggil, bukan di tempat-tempat yang besar, tetapi sampai ke pedalaman-pedalaman, sampai ke pulau-pulau yang jauh, daerah-daerah yang rawan. Tapi mereka terpanggil demi untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak menghiraukan nyawa mereka, keluarga mereka, masa depan mereka. Dan puji Tuhan, orang-orang yang sedemikian saya ingin katakan mereka adalah pahlawan-pahlawan Injil. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul mendedikasikan hidupnya. Untuk itu, mungkin peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di zona nyaman. Mari, contohilah mereka. Ada firman Tuhan katakan, ingatlah mereka, lalu teladani bagaimana akhir hidup mereka. Memang kalau kita memperhatikan rasul-rasul yang sebelum dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, dijama oleh getaran kuasa Injil pada pencurahan roh hujan awal di loteng Yerusalem, mereka ya seperti yang kita temukan dalam suratan Injil, dalam awal-awal kisah para rasul, bagaimana ada yang begitu mudah menyangkal Tuhan, ada yang skeptis, ada yang pesimis dan seterusnya. Tapi ketika mereka dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, memang kisah para rasul tidak mencatat kisah mereka seluruhnya murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan. Tapi setidaknya kita temukan ada dalam kebenaran firman Tuhan beberapa tokoh yang menonjol ketika mereka dijamah dengan kuasa Tuhan. Mereka mendapatkan intisari pengajaran yang benar. Petrus berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia menyampaikan, Roh Kudus menjamah, dan pada pekabaran Injil pertama di loteng Yerusalem ada 3.000 orang dimenangkan untuk Tuhan. Rasul-rasul yang lain kita temukan bagaimana Rasul Paulus luar biasa. Dia memang dikhususkan Tuhan untuk menjangkau orang-orang non-Yahudi. Pelayanannya sampai jauh. Dia pergi ke tempat-tempat yang sukar dimasuki oleh Injil. Dia pun harus menanggung risiko bersama dengan tim pelayanannya. Tetapi kita temukan bagaimana mereka betul-betul semangat komitmen untuk melayani. Saya temukan dalam catatan sejarah gereja bagaimana Rasul Thomas tadinya seorang yang begitu pesimis, seorang yang tidak percaya tentang masa depan, tentang kabar baik, yang harus melihat bukti, harus melihat lubang paku di tangannya dan lubang bekas tumbak di lambung Yesus pada waktu itu. Pada waktu dijamah oleh kuasa Tuhan menurut catatan gereja, dia harus pergi, dibawa oleh Roh Kudus, pergi ke tempat yang jauh. Kemana? Ke India, di Madras. Dan di sana dia mati syahid. Memang kalau kita lihat rasul-rasul yang mati itu rata-rata mati syahid. Secara manusia, mati mereka itu mati yang tidak terhormat. Tetapi itulah namanya mati syahid. Mereka rela membayar harga. Petrus di kota Roma disalib, kepala di bawah, kaki di atas, bersama dengan istrinya Perpetua. Dan kita tahu bahwa semangat itu tetap menyala-nyala sampai akhir hidup mereka. Mari kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan saling mendoakan. Jemaat doakan kami supaya hamba-hamba Tuhan berani sebagai kaki untuk melangkah, sebagai mulut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya ingat ada satu lagu yang pernah dinyanyikan begini. Berikan ku hati seperti hatimu. Lalu ada kalimat begini. Berikan ku mata seperti matamu. Ada kalimat lagi katakan. Berikan ku kakimu. Ya, lagu itu indah sekali. Bahwa kalau kita punya matanya Tuhan, kita punya hatinya Tuhan, kita punya mulutnya Tuhan, kita punya kaki yang melangkah seperti Yesus dalam 3,5 tahun pelayanannya, saya percaya, maka tidak terlalu lama Injil akan menebar di seluruh bumi ini, sehingga orang-orang mengerti kebenaran dan mereka akan bangkit dari keterpurukan mereka. Mereka akan meninggalkan suasana sidang Pergamus, lalu mereka akan bertumbuh, didewasakan dan disempurnakan. Saya lanjutkan materi ini. Kepada mereka yang menang, maksudnya apa? Maksudnya adalah bagi mereka yang bertobat dan kembali kepada firman-Ku, mendengarkan suara Roh-Ku, Aku akan anugerahkan kepadanya. Di sini ada dua hal. Mana yang tersembunyi, yaitu firman-Ku. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 31 sampai 51, di situ Yesus menceritakan tentang roti hidup. Akulah roti itu. Apa yang dimaksudkan sebenarnya melalui ilustrasi itu? Yesus sedang berbicara, itulah firman. Sebab Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14, pada bulan pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat yang ke-14, firman itu telah inkarnal, menjadi manusia di dalam Yesus Kristus.
Jadi ketika dikatakan mereka yang bertobat kembali kepada firman Tuhan, mendengarkan suara roh Tuhan, maka Tuhan akan anugerahkan kepada mana yang tersembunyi. Ini berbicara tentang firman yang murni, firman yang sesungguhnya. Yesus akan menyatakan pribadinya, isi hatinya. Dan itu indah sekali. So, ketika kita mengetahui isi hati Tuhan yang sesungguhnya, firman yang sesungguhnya, maka melalui firman itu kita dikuatkan, kita dipulihkan, rohani kita bisa dibangun. Ada yang kedua dikatakan begini, Tuhan akan anugerahkan batu putih. Apa maksudnya? Di mana di dalamnya tertulis nama baru yang tidak diketahui orang kecuali orangnya sendiri. Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan ada beberapa yang diganti namanya oleh Tuhan. Simon diganti menjadi Petrus. Kemudian Saulus diganti nama menjadi Paulus. Ya, ini berbicara ada hubungannya dengan kemurahan Tuhan, batu putih. Ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kenapa batu putih? Penjelasannya seperti ini. Batu putih adalah tanda kemenangan, berarti bebas dari penghukuman. Mereka ini bebas dari penghukuman asalkan mereka bertobat dan datang kepadaku, terima firmanku yang benar. Aku gembalakan mereka karena akulah gembala yang baik. Kalau saya bercerita tadi tentang Saulus, bagaimana Tuhan tawarkan batu putih kepadanya di kota Damsyik. Ya, sebelum itu perjalanan hidupnya tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan dia berani mengatakan ketika dia sudah menjadi hamba Tuhan, dari semua manusia yang ada saya paling jahat. Dosa apa yang tidak pernah dilakukan oleh Paulus? Iya, dia seorang penjahat, tapi dia katakan justru dalam keadaan yang sedemikian kasih karunia Tuhan ditawarkan. Pada waktu dia terpuruk di kota Damsyik, sinar datang menampar matanya. Dia buta 3 hari di kota Damsyik, dan di situ Tuhan mengutus utusan Tuhan yang bernama Ananias untuk melayani dia. Tuhan menawarkan batu putih pengampunan kepada dia, dan dia mengambil keputusan malam itu. Sesudah dia penuh dengan Roh Kudus, dia membereskan hidupnya. Dia dibaptis oleh hamba Tuhan Ananias. Dia diutus ke padang gurun Arab, dibekali di sana. Lalu pada waktu itu dia keluar, dia kembali masuk dalam pelayanan, dan sungguh luar biasa Tuhan meneguhkan pelayanannya. Saya lanjutkan materi ini. Kenapa dipakai batu putih? Karena menjadi satu kebiasaan dari kerajaan Roma pada zaman itu, apabila seorang berbuat kejahatan besar atau pelanggaran berat, akan diadili sepihak. Kepadanya diberikan satu tumpukan batu-batu yang dibungkus, yang terdiri dari 2 macam batu, isinya di dalam. Ada batu putih. Jadi batu putih ini artinya kalau orang itu pada waktu memilih batu-batu, tumpukan batu itu, lalu mereka mendapatkan batu putih, berarti mereka bebas dari hukuman. Tapi kalau mereka salah memilih, kemudian batu yang terbungkus itu dibuka, kemudian isinya batu hitam dalam, berarti itu identik dengan hukuman mati. Ya. Kemudian tumpukan batu itu diserahkan kepada si terdakwa, diundi. Jika si terdakwa mendapat bungkusan yang berisi batu putih, berarti dia bebas dan beroleh kemenangan. Tetapi bila bungkusan itu berisi batu hitam, berarti penghukuman dijalankan dan orang itu harus mati dibunuh. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kepada orang yang menang, kembali lagi, memang ada peperangan, ada perjuangan, tapi jangan takut. Tuhan pasti ahli pihak kita, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Tuhan akan memberikan mana yang tersembunyi, firman yang hidup, yang akan memulihkan kehidupan kita, yang akan membawa pertumbuhan rohani dan pendewasaan. Sekaligus Tuhan akan memberikan batu putih, ada pengampunan, pemulihan bagi kehidupan kita. Kesempatan lain kita sambung materi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya, dan mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara bahwa sebentar dalam penyembahan, sesudah kita menyanyi akal, kita menyanyi dalam roh. Saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, menyanyi dalam roh. Jadi notasinya notasi lagu akal, tetapi bahasanya adalah sesuai dengan ilham roh yang Tuhan beri bagi kehidupan kita, karena kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebaliknya saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, saudara menyerah sungguh-sungguh. Ada kepenuhan Roh Kudus, walaupun tidak melalui penumpangan tangan, asal saudara menyerah sungguh-sungguh. Mari kita berlutut, kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam penyembahan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan
hasrat. Hatiku ku rindu menyembahmu, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, haleluya. Minako Pisnai. Bapa, kami bersyukur kebenaran firman-Mu datang mengingatkan kami agar kami mengambil sikap. Jika Engkau mendapati kami sudah berada pada komunitas seperti jemaat Pergamus, tolong kami Tuhan, agar supaya kami berani melangkah keluar dari cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, keluar dari komunitas yang akan membawa kami kepada kemerosotan rohani. Bapa, kuatkan kami Tuhan, tolong umat-Mu Tuhan, supaya mereka berani melangkah keluar, kemudian mencari pengajaran yang benar. Materaikan firman-Mu di hati kami, dan mampukan kami menjadi pelakunya. Sesudah kami mendengarkan firman-Mu, rindu hati kami untuk menyembah Tuhan. Ini kami kuduskan dan basuh kami. Ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Randelor mihatuni mikusnai. Saudara-saudara kami yang belum penuh dengan Roh Kudus, Tuhan baptis dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pembaptis agung Roh Kudus akan membaptis mereka. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, kami usir, kami tolak, perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan dan tolak dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Rita Tolimirkunsnai. Ini kami yang siap menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tetap kita nyanyikan dari pujian tadi. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita menyanyi dalam roh. Radlan aslai naik masar dalai mekasa urlan radlan kosalanit nai omisyair nominandu ya hominai tomina asam pada kepada pilihan tunai rom sinana malaman domina kanto kanian stodila hamba ya stodese uranda laman ya kusala kunita tanama walawat tanama bakusai irdi walawat kamanaya tunasa Ondralan naman ang kapanabilian Sendol hormekon hambina kusan lamadia. Glory, hallelujah, hallelujah. Suminananawalawakon sa mari umat Tuhan, kita sembah Dia yang terbaik untuk Tuhan. Sembah Dia dari hatimu yang tulus, haleluya. Suminananoleo taneminayo tumahakun sa nalam
Rinalawasam manabaku tanahai. Sinalo, di panamit ito hamilingkon sa medayan na Lord. Madawaliro patamanang badya kung saan manakalanda na ka. Mininanoro, rihanta naman ang busa manakon tanamanan. Glory, hallelujah, Jesus, glory, hallelujah. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu beberapa saat umat Tuhan, dimanapun engkau berada, untuk kontak secara pribadi dengan Tuhan. Bahasa roh yang Tuhan beri bagi kita bukan saja kita pakai untuk menyembah Dia. Roma 8 ayat 26, roh menolong kita dalam segala kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana kita berdoa dengan sesungguhnya, tapi roh akan menolong kita. Untuk itu pada waktu saudara berdoa pakai bahasa roh, maka roh akan menyampaikan secara sempurna apa yang menjadi harapanmu kepada Tuhan. Mari mulai naikkan doa-doa. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Semenori kata manalahom na kata mina. Oh, si manalaw patanang. Jama umatmu Tuhan. Jama kami Tuhan. Haleluya. Rosi na matumbay akong tanan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai, umat Tuhan disilakan duduk kembali, dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat satu pujian. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Haleluya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Smiku tenai, peku tenai. Setelah kami menyembah Tuhan, kami percaya jiwa dan roh kami sudah dilawat oleh Tuhan. Saat ini kami memberi waktu masuk dalam doa syafaat. Pertama-tama kuduskan dan basuh kami, ampuni dosa, kekurangan, kelemahan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu buat bangsa dan negara kami. Kalau kami masih boleh bebas beribadah sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Berikan hikmat dan bimbingan, dampingi. Kami percaya pemerintah adalah wakil-Mu Tuhan. Hari-hari ini ada begitu banyak proses di atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan stabilitas bangsa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Stabilitas ekonomi, keamanan, kepastian hukum, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Termasuk dampak-dampak yang timbulkan akibat COVID. Sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka disembuhkan. Dan bangsa kami boleh dipulihkan. Kami boleh bebas beraktivitas seperti sedia kala. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan pekerjaan-Mu di keempat penjuru alam. Tuhan memberkati khususnya Tuhan Yesus, para pekabar Injil. Berikan keberanian bagi mereka untuk menyuarakan isi hati Tuhan, supaya ketika mereka berdiri menyampaikan firman Tuhan, maka firman yang mereka sampaikan adalah firman yang murni, firman yang hidup, firman yang tegas, tidak menyembunyikan kebenaran dan tidak ada kompromi di dalamnya. Kami rindu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan bisa keluar dari komunitas jemaat Pergamus, sehingga mereka boleh
pulih rohaninya, boleh bertumbuh kembali ke arah kehendak Tuhan, dan boleh didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Urapi hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan hibur mereka yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik kembali. Yang dalam pekerjaan Tuhan berikan kesabaran, walaupun Tuhan dampak-dampak COVID menyebabkan apa yang mereka dapatkan Tuhan tidak seperti dahulu, tapi kami percaya Tuhan akan membuktikan bahwa sesedikit apapun berkat yang tiba di tangan kami atas kesulitan yang sedang terjadi, kalau kami bersama dengan Tuhan, maka mujizat pasti terjadi. Seperti Tuhan mengubah 5 roti dan 2 ikan, cukupi semua keperluan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, yang sudah hilang pengharapan, kuatkan iman mereka Tuhan. Yang kecewa, hibur mereka. Yang sudah undur daripada-Mu, ketuk pintu hati mereka sehingga mereka boleh kembali kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan siapkan kebutuhan yang terbaik, cukupi semua keperluan kebutuhan dalam pendidikan, lalu biar anak-anak kami terlindung jauh dari semua pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Mereka bertumbuh dalam kebenaran-Mu, dan mereka boleh hormat kepada orang tua. Mereka dipersiapkan menjadi alat yang handal dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, organisasi-organisasi gereja yang ada di Kampus Penjuru Alam, Tuhan memberkati, mulai dari pimpinan sampai kepada jemaat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini dan seterusnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami milik Tuhan. Tuhan pasti bersama dengan kami. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Kami letakkan pengharapan kami, persembahkan syafaat kami kepada-Mu, dan terima jawaban dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mari umat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita berdoa. Di akhir ibadah PA kami persembahkan syukur. Terima kasih Tuhan baik sudah memberkati dan menolong kami. Kiranya berkat rohani yang kami dapatkan menjadi kekuatan dan pemandu dalam perjalanan kehidupan kami. Sebentar setelah ibadah selesai, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Apapun yang masih bisa kami kerjakan dalam malam ini, kami pasti dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Sampai kami boleh bertemu, kesempatan berikut kami boleh beribadah, belajar firman-Mu, diberkati dan dibekali oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan iblis, setan, kuasa roh jahat, roh maut, kecelakaan, mara bahaya yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami, membuat kami terpisah dari kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan perintahkan dia keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Ripohusmi ketenamanai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Umat Tuhan, mari angkat wajah-Mu, tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terima anugerah sejahtera Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan, urapan, persekutuan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus. Ketiganya memberkati hidupmu, hidup nikah, rumah tangga, pendidikan, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyambut kita masuk dalam sorga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan hamba-Mu tutup ibadah PA pada malam ini. Haleluya. Semua yang percaya kita Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan yang akan disampaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat menulisnya pada kolom komentar pada channel YouTube ini dan akan dijawab pada waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.